Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, pada siang dan sore hari ini insyaallah kita ingin membahas sebuah pembahasan yang penting sekali, yaitu tentang sebab-sebab turunnya hidayah. Dan terasa lebih penting lagi di saat membahasnya di Masjid Al-Hidayah. Iya, masjid ini Al-Hidayah. Rupanya memang dipilihkan ini. Nah, kita selama ini selalu punya persepsi yang salah tentang hidayah. Sehingga kita menganggap hidayah itu urusan Allah, sehingga manusia tidak bisa berusaha. Jadi seolah-olah percuma usaha itu, karena hidayah itu ada di tangan Allah. Padahal hidayah itu adalah nikmat. Seperti halnya rizki adalah nikmat. Kalau kita mempelajari ayat-ayat yang berbicara tentang rizki, itu kita dapati serupa dengan ayat yang berbicara tentang hidayah. Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Rizki pun seperti itu. Allah memberi rizki kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi bahasanya sama. Tapi kok kenapa kalau soal rizki orang punya keyakinan harus berusaha, sehingga sampai belajar-belajar, berusaha untuk supaya naik pangkat, supaya semakin layak naik gaji, supaya semakin pandai berdagang dan sebagainya, belajar yang luar biasa untuk dapat rizki lebih banyak. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jadi kita lihat di sini, hidayah itu adalah nikmat. Serupa dengan rizki yang didapat oleh manusia setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan menyiapkan dirinya agar layak mendapatkan hidayah dan memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hidayah. Coba kita bandingkan nih sebagai contoh. Surat Fatir ayat 8. Bicara tentang hidayah. Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki dan memberi hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Tuh kan bukti ini. Ayat ini bukti.
Oh ternyata Allah memberi hidayah untuk orang yang Allah kehendaki dan menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Nah kita bilang rizki pun begitu. Coba baca nih surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah mengembangkan rizki bagi orang yang dikehendakinya dan menyempitkan rizki bagi orang yang dikehendaki. Jadi sama bahwa hak Allah untuk memberi hidayah dan menyesatkan. Hak Allah pula untuk memberi rizki dan menyempitkan rizki. Lah kenapa kalau soal rizki kita harus berusaha, kalau hidayah tidak perlu berusaha? Nah itu salahnya. Dari mana pemahaman itu? Oh ternyata untuk dapat hidayah pun harus dengan usaha. Nah, kita lihat apa sih peranan para nabi dan mubaligh dalam hal hidayah? Ya memang para nabi dan mubaligh tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun. Iya. Tapi bukankah para nabi dan rasul juga berusaha berdakwah? Ya itu tidak. Kalau para nabi dan rasul itu seperti pemahaman kita, udah urusan hidayah urusan Allah. Tapi ternyata mereka gigih mendakwahi orang kafir, mendakwahi orang musyrik. Ya itu tidak. Nah, kita lihat di surat Al-Isra ayat 105. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Itu tidak mampu Nabi dan Rasul itu memberi hidayah. Sehingga pamannya yang beliau cintai tidak dapat hidayah. Abu Talib itu betapa cintanya Rasulullah SAW kepada Abu Talib. Sehingga Rasulullah SAW berusaha mendampingi beliau. Mendampingi Abu Talib hingga akhir hayatnya. Sehingga kita lihat dalam hadis yang sahih di riwayat Al-Bukhari diceritakan bagaimana Abu Talib di akhir hayatnya di atas pembaringan. Di sebelah sini ada Rasulullah SAW, tapi di sebelah sini ada Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Abu Talib, Ya Ammah, Qul la ilaha illallah, uhajju laka biha indallahi yawmal qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah yang aku akan jadikan hujjah di hadapan Allah untuk membelamu di hari kiamat. Di sebelah sana Abu Jahal berkata, La taf'al, abqi ala dini abaik. Kata Abu Jahal, jangan kau berbuat itu. Jangan kau katakan itu. Tetaplah engkau pada agama nenek moyangmu. Nabi Muhammad tidak putus asa. Diulang lagi. Ya Ammah, Qul la ilaha illallah, uhajju laka biha indallahi yawmal qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan jadikan hujjah untuk membelamu di hari kiamat. Abu Jahal mengulang lagi. La taf'ad. Abqi ala dini abaik. Jangan kau lakukan itu.
teruslah engkau bertahan pada agama nenek moyangmu. Terus kedua orang ini, Rasulullah SAW dan Abu Jahal, berebut mempengaruhi Abu Talib. Tapi antum tahu bagaimana akhirnya? Pada akhirnya Abu Talib pun berkata, Ana ala dini abai. Kelak meninggal. Aku bertahan pada agama nenek moyangku. Kelak meninggal. Jadi usahanya Rasulullah itu sampai menjelang wafat. Sampai menjelang wafat. Kalau hidayah itu seperti yang kita pahami, tidak perlu usaha. Ternyata Rasulullah SAW begitu gigihnya. Ya atau tidak? Nah, kemudian kita lihat pula pada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairim ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada sebelumku seorang nabi pun kecuali adalah wajib atasnya untuk menunjuki umatnya kepada kebaikan yang dia pahami, yang dia ilmui untuk mereka. Dan memperingati mereka dari keburukan yang dia ketahui, yang dia ilmui untuk mereka. Itu kewajiban. Jadi kita lihat ini, para nabi punya kewajiban berusaha. Walaupun hidayah itu hak prerogatif Allah. Semata-mata hak Allah. Nah, terus kita lihat ada guru-guru yang sukses, guru-guru yang baik. Ternyata di tangan dia banyak orang dapat hidayah. Apa sih yang membuat dia itu menjadi guru yang demikian baiknya? Sehingga di tangan dia banyak orang dapat hidayah. Ternyata dia betul-betul menjalankan fungsinya. Padahal dia tidak bisa memberi hidayah. Tapi dia bisa mempengaruhi orang untuk layak dapat hidayah. Orang itu kita pengaruhi supaya jadi orang yang layak, memiliki sebab-sebab yang dengan kelayakan itu, dengan sebab-sebab itu Allah jadi menurunkan hidayah untuknya. Nah, di antara seorang guru yang baik itu seorang instruktur. Artinya apa? Seorang pelatih. Banyak orang berilmu, tapi ternyata ilmunya tidak diamalkan. Sehingga Allah pun tidak merahmatinya. Bahkan Allah marah kepada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dilatihlah agar orang itu mengamalkan ilmunya. Kemudian seorang guru yang baik itu adalah seorang motivator. Dia memotivasi orang, memberi spirit, menyemangati, memanas-manasi, memompa agar orang semangat mengejar kebaikan, mengejar kebenaran, menuntut ilmu. Agar orang beramal saleh. Ini sehingga orang itu jadi layak untuk dapat hidayah.
Seorang guru yang baik adalah seorang fasilitator. Dia membukakan jalan, memudahkan, memfasilitasi, dan seterusnya. Sehingga orang itu jadi dekat dengan ilmu, jadi semakin beriman, semakin dekat dengan Allah, semakin mencintai Allah, semakin sungguh-sungguh dalam beramal saleh, dan seterusnya. Seorang guru yang baik adalah seorang konsultan, di mana dia dengarkan permasalahannya orang. Dia beri solusi, dia beri anjuran, dia berikan antisipasi supaya orang itu selesai dari permasalahannya. Nah, kemudian seorang guru yang baik itu seorang mediator, menghubungkan orang agar orang itu baik kepada semua orang. Baik kepada orang tuanya, baik kepada muridnya, baik kepada gurunya, baik kepada tetangganya, baik kepada kawannya, sahabatnya, dan seterusnya. Dimediasi. Yani didamaikan kalau ada masalah. Kemudian seorang guru yang baik itu adalah seorang inspirator. Terus menginspirasi, memberikan cerita-cerita, memberikan contoh-contoh agar orang itu terinspirasi, punya ide, punya kreativitas untuk maju, untuk lebih baik, untuk lebih layak mendapatkan hidayah. Nah, ini paling tidak seorang guru bisanya ini, bukan memberi hidayah. Kalau memberi hidayah itu hak Allah. Tapi kita bisa mempengaruhi orang untuk layak dapat hidayah. Kemudian kita lihat siapa sih guru yang sukses? Guru yang sukses itu adalah guru yang mampu membangkitkan kesadaran murid-muridnya kelima arah ini. Sehingga muridnya itu diarahkan. Di mana kesadaran itu artinya apa? Mengerti kebutuhan dirinya. Orang sadar itu adalah orang yang mengerti akan kebutuhan dirinya. Nah, kesadaran itu tinggal diarahkan agar memiliki pemahaman yang lurus. Karena banyak orang sesat karena pemahamannya tidak lurus. Kemudian memiliki pemikiran yang cerdas. Sehingga selalu punya pilihan-pilihan yang terbaik. Diarahkan kesadaran orang itu kepada keinginan yang mulia. Agar niatnya selalu baik, rencananya selalu baik, pikirannya, persangkaannya selalu baik. Sehingga semakin layak dia mendapatkan hidayah. Kemudian guru yang sukses itu mengarahkan muridnya untuk memiliki kesadaran dengan semangat yang terarah. Semangat yang terarah itu semangat yang menggunakan ilmu. Bukan semangat yang kosong. Tahu-tahu main bom, meledakkan di sini, meledakkan di situ. Tapi ilmunya tidak ada. Tujuannya apa? Tidak jelas. Nah, kemudian guru yang sukses itu selalu mengajak muridnya untuk punya kesadaran fokus kepada realita. Jangan menggunakan khayalan, berimajinasi. Jangan buang-buang waktu. Hidup ini nyata. Hidup ini jelas. Hadapi kenyataan dengan kenyataan.
Jangan menghadapi kenyataan dengan khayalan. Nah ini. Maka berikutnya, Ustaz, kalau begitu apa sih sebab-sebab datangnya hidayah? Sebab-sebab datangnya hidayah itu berupa syarat-syarat dan sifat-sifat. Nah ini kita pelajari. Semua ada 6. Ada 6 sebab yang membuat orang itu layak dapat hidayah. Yang pertama, jujur. As-sidqu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Atas kalian kewajiban untuk jujur, maka sesungguhnya kejujuran itu menunjuki orang kepada albir, kepada amal saleh. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebajikan, amal saleh, albir itu akan menunjuki orang kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan teruslah seseorang itu bersikap jujur dan mempertahankan kejujurannya sehingga dia tertulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Nah, ini orang yang layak dapat hidayah. Karena sebaliknya, orang yang pendusta tidak layak dapat hidayah. Dalilnya apa? Ya hadis ini juga. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspadalah kalian dari dusta, maka sesungguhnya dusta itu akan menunjuki orang kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menunjuki orang kepada api neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan teruslah seseorang itu berdusta dan mempertahankan dustanya sehingga tertulislah dia sebagai pendusta di sisi Allah. Nah, akibatnya tidak layak dapat hidayah. Jadi kenyataannya kalau ada orang tidak layak dapat hidayah itu, jangan salahkan Allah. Dia membuat dirinya tidak layak dapat hidayah. Coba kalau dia jadi orang yang jujur, jadi orang yang layak dapat hidayah. Ini yang pertama. Yang kedua, menyadari diri sendiri. Al-insafu minan nafs. Insaf. Dia adalah orang yang mengerti, menyadari tentang dirinya. Layak atau tidak dapat hidayah. Maka kita membaca surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka sendirilah yang merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi orang itu harus berusaha merubah dirinya.
berusaha merubah dirinya. Jangan mengatakan, ya nanti juga kalau saya dapat hidayah jadi baik. Oh, jangan. Justru engkau berusaha untuk mendapatkan hidayah. Siapkan dirimu memiliki sebab-sebab, syarat-syarat yang membuat kamu itu layak dapat hidayah. Coba kita perhatikan tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Karimul Mannan, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau menafsiri ayat tadi. Tadi ayat apa ya? Surat apa ya? Iya, surat apa? Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin minan ni'mati wal ihsani wa raghadil 'aishi. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum, di mana kaum itu asalnya terus mendapatkan nikmat dari Allah, disikapi ihsan, disikapi baik oleh Allah, dicukupi kehidupannya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu terus sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Bi ayyan taqilu minal imani ilal kufri. Kapan itu? Pada saat dia berpindah dari iman kepada kekafiran. Wa minat ta'ati ilal ma'siyati. Berpindah dari ketaatan kepada maksiat. Au min syukri ni'amillahi ilal batari biha. Atau berpindah yang tadinya dia mensyukuri nikmat Allah, jadi mengingkari nikmat Allah. Fayaslubuhumullahu inda dzalika iyyaha. Maka pada saat itu Allah pun mencabut nikmatnya, mencabut sikap ihsannya, mencabut kecukupan rizki mereka. Wa kadzalika idza ghayyara al-ibadu ma bi anfusihim minal ma'siyati fantaqalu ila ta'atillahi ghayyarallahu alaihim ma kanu fihi minasyaqa'i ilal khairi was sururi wal ghibtati wal rahmati. Begitu pula sebaliknya. Jikalau para hamba merubah diri mereka yang tadinya berbuat maksiat, ditinggalkannya maksiat, pindah menjadi taat, maka Allah pun akan merubah keadaan mereka yang tadinya mereka hidup dalam kesengsaraan karena ditelantarkan oleh Allah, tidak dikabulkan doanya oleh Allah, tidak diberi kecukupan rizki oleh Allah, maka Allah pun memindahkan menjadi hidup dalam kebaikan, dalam kebahagiaan, dalam kecukupan, dalam kasih sayang Allah. Jadi jelas sekali surat Ar-Ra'd ayat 11 ini mengantarkan kita bahwa berubah itu harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, kesungguhan mencari kebenaran. Al-mujahadatu fi talabil haq. Orang itu harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran. Maka ini janji Allah di surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kami, maka kami akan tunjuki, kami akan hidayahi mereka kemana jalan menuju kami. Dan sesungguhnya Allah itu selalu mendampingi, membersamai orang-orang yang bersikap ihsan. Jadi jelas sekali. Jelas sekali. Ini janji Allah. Ada kesungguhan, maka ada hidayah. Maka pepatah yang kita hafal mengatakan apa? Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia dapat. Jadi jangan ada kata-kata yang mengatakan, oh urusan hidayah, urusan Allah. Tidak perlu kita cari. Kalau Allah kasih, dia dapat petunjuk, dapat hidayah. Selesai. Tidak begitu kawan. Jadikan dirimu itu layak dapat hidayah. Jadikan dirimu itu ada padanya sebab-sebab turunnya hidayah kepada. Memenuhi syarat-syarat orang dapat hidayah. Seperti itu keharusannya. Di antaranya apa? Ya sungguh-sungguh berusaha. Bodoh. Maka bersungguh-sungguh mencari ilayah. Ya atau tidak? Tidak mengerti. Bersungguh-sungguh bertanya. Ya atau tidak? Harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat. Mendengar nasihat dan mengikutinya. Al-istima'u ilan nasihati wattiba'uha. Rajin pengajian. Rajin mendengarkan. Rajin membaca. Terus menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti. Dan jangan membiarkan diri ini tidak mengamalkan ilmu. Ilmu itu wajib diamalkan. Punya sedikit ilmu tapi diamalkan lebih baik daripada banyak berilmu tapi tidak diamal. Nah, coba kita perhatikan surat Az-Zumar ayat 18. Surat Az-Zumar ayat 18. Allah berbicara tentang ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang yastami'una al-qawla, selalu mencari ilmu, mendengarkan ilmu. Fayattabi'una ahsanahu. Diikutinya yang terbaik dari apa yang didapatinya dari ilmu-ilmu itu. Maka Allah pun menjanjikan, ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah yang disebut dengan ulul albab. Orang-orang yang berakal. Orang-orang yang selalu mencari kebenaran, mengikuti kebenaran, selalu tajam dalam memilih, yakni setiap masukan untuk diambil yang terbaik dari masukan-masukan itu. Kemudian yang kelima, tidak sombong. Adamul kibri, tidak sombong. Karena sombong itu pakaian Allah yang sempurna.
cuma Allah. Sehingga dia layak sombong. Yang dibutuhkan tapi tidak pernah membutuhkan hanya Allah. Maka dia layak sombong. Selain Allah itu tidak ada yang sempurna. Maka tidak layak sombong. Selain Allah itu membutuhkan yang lain. Maka tidak layak sombong. Nah, kita lihat ini. Hadis yang sahih riwayat Muslim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di jiwanya ada sebesar biji debu. Zarrah, biji debu. Min kibir, kesombongan. Tidak akan masuk surga. Jadi orang sombong sedikit saja tidak akan masuk surga. Maka seseorang itu harus terus membutuhkan Allah. Orang itu harus tawadhu, menganggap dirinya lemah, yang sempurna cuma Allah. Sehingga dia bersihkan dirinya dari kesombongan. Dia tidak mau sombong sedikit pun. Wala yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Dan tidak akan masuk ke dalam api neraka orang yang ada di dalam jiwanya sebiji debu iman. Sehingga orang itu harus terus membuat dirinya layak dapat hidayah. Modali dirinya. Bekali dirinya dengan sebab-sebab dan syarat-syarat yang membuat dia layak dituruni hidayah. Buang kesombongan. Jadi orang yang tawadhu. Jadi orang yang merendah di hadapan Allah, di hadapan orang yang beriman. Kemudian yang keenam, lapang dada terhadap ajaran Islam. Ajaran Islam ini luas banget. Ajaran Islam ini luas banget. Yang kita bisa lakukan adalah yang kita ilmui. Yang sudah ada pada diri kita. Terus bagaimana dengan sisanya? Lapangkan dadamu. Sambut ilmu. Jangan sekali-sekali merendahkan apapun dari ajaran Islam. Walaupun sekedar siwak. Walaupun sekedar kayu siwak. Ngapain jorok itu siwak? Lebih bagus sikat gigi dan odol. Jangan ngomong kayak begitu. Itu namanya merendahkan syariat Islam. Rasulullah SAW memuji siwak. Kamu menentang Rasulullah SAW. Walaupun hal yang sederhana. Tapi saya tidak mau pakai siwak. Urusan kamu tidak mau pakai siwak. Tidak terbiasa pakai siwak. Tapi dadamu harus menerima Islam. Sambut Islam itu. Urusan engkau belum bisa menerimanya hari ini, tidak ada masalah. Tapi dirimu siap menerima Islam. Insyirahus sadri fi qabulil Islam. Lapang dada dalam menerima Islam. Maka coba perhatikan surat Al-An'am ayat 125. Ayat ini di tengah-tengahnya ada sebuah mukjizat. Ayat ini di tengah-tengahnya ada sebuah mukjizat. Apa itu? Coba perhatikan.
Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi ciri-ciri orang yang layak dapat hidayah itu welcome terhadap Islam. Mengatakan marhaban ayyuhal Islam. Disambut kedatangan Islam. Jangan menolak ajaran Islam sedikit pun. Wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yaf'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan dia, maka Allah jadikan dadanya sempit dan sulit menerima Islam. Seperti orang yang menanjak menuju ke langit. Ini mukjizat. Ini mukjizat. Di zaman itu belum ada pesawat terbang. Belum ada apa-apa yang bisa menembus orbit bumi. Tidak ada yang sudah menembus ozon. Sehingga manusia di zaman itu tidak bisa berbicara tentang di luar sana. Di luar atmosfer bumi tidak ada oksigen. Sehingga kalau seseorang itu keluar dari atmosfer bumi, maka akan sempit dadanya. Sulit bernafas. Karena tidak ada oksigen. Itu sekarang ngomong kayak begini. Zaman dulu, dari mana orang bisa bicara seperti itu? Tapi karena Al-Quran itu mukjizat. Seperti ini bicara. Ka'annama yas'adu fis sama. Seperti orang menanjak menuju ke langit. Kenapa kalau menanjak menuju ke langit? Kehabisan oksigen. Karena di luar atmosfer bumi tidak ada oksigen. Kita baru bisa ngomong kayak gitu, ya sekarang. Nah, kadzalika yaj'alullahu rizza 'ala alladziina la yu'minu. Dan begitulah Allah menjadikan keburukan, najis pada orang-orang yang tidak beriman. Jadi bersedihlah kita kalau menjadi orang yang tidak bisa menerima Islam. Menganggap Islam tidak masuk akal. Menganggap Islam itu tidak layak. Menilai Islam dengan penilaian-penilaian yang jelek. Mendiskreditkan Islam. Membuat stigma-stigma terhadap Islam dan Muslimin. Itu artinya dia sedang membuat dirinya tidak layak dapat hidayah. Sehingga jangan heran tuh ada orang-orang katanya orang Islam. Tapi kalau mendengar Islam itu hebat, sempit dadanya. Kalau mendengar muslimin itu kuat, sesak nafasnya. Kok gitu? Kok gitu? Lah itulah. Allah membalasi dia. Allah sempitkan dada. Allah jadikan di dalam dirinya ada kebusukan. Ada najis. Yang membuat dia tidak layak dapat hidayah. Nah, berarti ada 6 ini. Coba 6 itu apa saja tadi? Yang pertama apa tadi? Jujur. Yang kedua? Menyadari diri sendiri. Yang ketiga? Bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Yang keempat?
mendengarkan nasihat dan mengikuti mengikuti yang terbaik dari nasihat itu. Kemudian yang kelima, tidak sombong. Yang keenam, lapang dada terhadap Islam. Nah, tinggal dalil-dalilnya itu antum catat. Karena semua itu ada dalilnya. Nah, sekarang ini kita hidup di zaman kerusakan. Bagaimana caranya orang-orang kafir itu merusak Islam dan muslimin? Ini caranya. Dibuat orang itu sibuk mencari idola. Mencari idola. Sehingga generasi-generasi muda sekarang ini lebih gandrung kepada selebriti, lebih gandrung kepada pemain-pemain olahraga daripada kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang baik itu idolanya adalah orang yang baik. Anak-anak muda itu kalau kita tanya, nak, gimana nanti di akhirat kamu kumpul ya satu tempat ya sama idola kamu itu, mau nggak kira-kira? Generasi muda ini kita bilang, kamu ngefansnya kepada siapa? Dia sebutkan nama bintang film, dia sebutkan nama penyanyi, dia sebutkan nama pemain olahraga. Kemudian kita bilang, nanti di akhirat kamu satu tempat dengan dia. Gimana? Oke? Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Nggak mau. Iya. Padahal Rasulullah sudah bilang apa? Al-mar'u ma'aman ahad. Manusia itu akan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Orang kalau ingin kumpul sama Rasulullah, cintai Rasulullah. Orang yang ingin kumpul dengan Yahudi, kumpullah dengan orang Yahudi. Orang yang ingin kumpul dengan selebriti, maka cintai selebriti, ya atau tidak? Nah, maka Rasulullah SAW di sini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Beliau mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kita lihat nih anak-anak muda sekarang. Siapa yang ditirunya? Caranya berpakaian, caranya menata rambut, caranya berjalan, caranya berlagak dan sebagainya. Kita lihat ternyata orang-orang yang mereka sendiri tidak mau kumpul di hari akhirat nanti dengan orang itu. Nah, inilah pelajaran kita. Mudah-mudahan pelajaran ini jelas. Namun kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Dialog, silakan. Salam. Mohon pencerahan sama nasihatnya berkaitan dengan penamaran Bani Israil. Jadi apakah penamaran itu hanya terbatas sebagai penamaran di sapi saja atau juga penamaran Yahudi tentang bagian Pak? Baik. Ya, kita tahu bahwa ilmu yang kita ini dianjurkan untuk menuntutnya, mencarinya adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi jelas sekali ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bisa bersifat agama, bisa bersifat dunia. Di saat seseorang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, dia bisa menolong orang,
bisa menunjuki orang, walaupun ilmu itu ilmu keduniaan, itu bermanfaat, bermanfaat. Nah, tentunya yang paling penting dari ilmu-ilmu itu adalah ilmu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga waktu kita yang terbatas ini, ah, kalau kita tidak punya banyak waktu, maka kita kedepankan, kita prioritaskan ilmu-ilmu yang kita lihat ini akan menyelamatkan saya dari api neraka. Itu dulukan. Itu dulukan. Nanti baru setelah itu ilmu-ilmu yang lain. Seperti itu. Ab, ya. Banyak. Jadi itu yang tidak aku adanya supaya adanya bisa utamakan ikat dan nyampaikan. Bagaimana siksa kis suka baik beraksiat dalam sesuatu azuk tiapnya baik siasat tersebut kenapa beri apa dia dapat apa dia apa terakhir Dianya punya masalah apa tadi? sorry Oh, bermaksiat sendiri ya. Ya, ya. Dan itu umumnya. dan ilmunya kesawilan suhunya dan muridnya menjadi salah uslat tiap dasar terjadi. Begini, kita di saat kita itu memperhatikan ayat yang kita hafal di surat Al-Hujurat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besarnya kemarahan Allah bagi orang yang bisa berkata namun tidak mengamalkannya. Nah, antum baca tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini. Ibnu Katsir menerangkan, di saat seseorang itu bisa mengamalkan ilmunya dan bisa mengajarkannya, lakukan kedua-duanya. Karena itulah yang terbaik. Tapi kalau ada seseorang terhalang untuk melakukan ilmunya, tapi dia punya ilmu dan harus mengajarkannya, maka dia hendaknya mengajarkannya. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, kalau dia tidak mengajarkan, dosanya dua. Dosanya dua. Dosa tidak mengajarkan ilmu yang dia miliki, dan dosa dia tidak mengamalkan ilmu. Itu tidak. Dua dosanya. Daripada dua dosa, lebih bagus satu dosa. Itu tidak. Bukan lebih bagus, lebih ringan. Daripada dua dosa, lebih ringan satu dosa. Nah, maka ketidakmampuan seseorang untuk mengamalkan ilmunya itu membutuhkan hidayah. Itu membutuhkan hidayah. Terus bagaimana supaya dia itu mampu mengamalkan ilmunya di depan orang atau di belakang orang? Dia berusaha mengamalkan hadis yang mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Baik sendirian atau bersama orang banyak. Baik di suatu ruangan atau di hadapan
orang banyak. Orang berusaha untuk bertakwa kepada Allah di mana saja. Di masjid, di rumah, di kelas, di rumah, dimanapun berada. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Maka ikuti setiap keburukanmu itu dengan berbuat baik. Maka pahalamu itu akan menghapuskan dosamu. Jadi seseorang harus terus berusaha. Terus berusaha. Untuk menutup kejelekan-kejelekan dirinya dengan beramal yang banyak. Rajin bersedekah. Rajin mengamalkan sunnah. Rajin mengamalkan amalan-amalan yang penuh dengan pahala. Karena itu nanti akan menutup keburukan dan kelemahan dirinya. Nanti kalau Allah mencintai dia, Allah buat dia mampu untuk baik di depan orang dan di belakang orang. Seperti itu. Ya, silakan. Tadi udah duluan biasanya. Iya. Misal kalau misalkan ada keluarga kita benar hidayah kemudian tinggal kita sebagai keluarga bisa tidak mendoakan agar mereka itu tidak terkena azab pelit pasak. Terima kasih. Orang Islam bukan? Boleh doakan. Boleh. Orang Islam itu layak didoakan. Yang tidak boleh kita doakan itu orang kafir. Kayak Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Allah marah. Ya, karena orang kafir meninggal dalam kekafiran itu tidak layak untuk mendapatkan perlakuan baik dari Allah. Tapi kalau orang Islam mintakan ampunan kepada Allah untuk dia. Berdoalah dengan doa jenazah. Iya, itu doa paling sempurna itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi. Allahumma qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Itu doa sempurna banget buat orang yang sudah meninggal dunia. Silakan. Saya ingin menanyakan, saya sering mendengar kalimat biarkan apa yang disampaikan dan jangan kemudian siapa yang menyampaikan. Itu bagaimana pendapat Ustaz Muslim? Apakah dia juga bisa memberikan hidayah? Ya, itu pepatah. Itu pepatah, bukan ayat, bukan hadis. Umbur maqala wala taumur mangqala. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan perhatikan siapa yang berkata. Itu pepatah. Itu adalah kata-kata mutiara. Nah, saat berbicara secara umum, suatu saat kita akan berhadapan dengan kenyataan sulitnya kita mencari guru. Contoh. Pada saat saya menjadi mudir di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran, ya Allah, mencari hafidh Al-Quran yang sunnah, yang salafi, tidak ada. Mencari orang yang bisa menjadi guru nahwu yang salafi, yang sunnah, tidak ada. Ya atau tidak? Terus bagaimana ini? Ya, kita datangkan orang-orang hafidh Al-Quran yang bukan salafi, yang bukan dari kalangan sunnah. Saya terima, suruh ngajar.
Tapi hasilnya apa? Hasilnya Masya Allah. Murid-murid kita pada hafal Al-Quran. Habis itu, setelah kita mendapatkan guru-guru yang benar-benar manhajnya itu baik, kita pun berterima kasih kepada mereka. Kita selesaikan. Begitu. Ya, cukup? Cukup ya? Cukup? Baiklah. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.